LHD Hidup. LHD Jaya. LHD Merdeka. LHD Rayu. Salam suksma Angling Dharma para sinar. Om Swastiastu, nggih, sareng sami kebetulan semua sinar hari ini agama Hindu. Selamat malam kepada sinar ketua, sinar putu, sinar made dan sinar komang. Hari ini kalian hadir sebagai abdi, sebagai sinar pesanggrahan, tiada lain tidak bukan adalah untuk bertemu dengan Guru Ratu. Untuk kalian senantiasa berusaha belajar mengasah rohaninya, hadir tampil dekat kepada Guru Ratunya, agar cahaya-cahaya kebenaran yang ada dalam jiwa kalian semakin terang. Karena bagaimanapun kita sebagai umat manusia tidak luput dari namanya keterbatasan, kegelapan jiwa pasti ada. Walaupun sejatinya manusia terlahir membawa karma masing-masing yang baik yang buruk, bukan berarti kita manusia lepas diri, lupa diri. Sejatinya kita semua harus belajar di dunia ini. Apapun kelebihan yang kalian miliki sudah menjadi pembawaan perbawa dari lahir, tanpa diasah, tanpa kalian gembleng, tidak akan mumpuni seperti yang mungkin kalian harapkan. Begitu juga malam ini kalian hadir dengan ketulusan belajar, tiada lain tidak bukan adalah untuk mengasah rohani agar menjadi jiwa-jiwa yang betul-betul tegar, kuat iman, mampu menghadapi segala macam ujian cobaan apapun dengan dasar tulus bakti, serada bakti yang baik yang tulus kepada Tuhan maupun leluhur, dengan kesadaran diri belajar bukan karena kalian hadir karena suatu tuntutan semata, apalagi karena dipaksa maupun terpaksa. Kalian hadir ke muka bumi ini adalah suatu berkah sebagai manusia, karena hanya dengan terlahir sebagai manusia lah kalian bisa memperbaiki karma. Tapi dengan cara apa? Tentunya dengan berusaha belajar mencari ilmu tuntunan kerohanian agar kalian tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang sudah benar, ditingkatkan kebenarannya. Yang mungkin baik semakin ditingkatkan kebaikannya, apalagi yang mungkin kalian tidak tahu biar kalian tahu. Yang mungkin gelap semakin terang, yang mungkin sudah terang semakin terang. Kan begitu belajar. Jangan kalian hidup berpikir di dunia ini akan enak-enak saja sinar. Karena kita yakin hidup di dunia ini kita semua satu nasib, satu sepenanggungan. Kita siap-siap menerima nama hukum takdir, hukum karma kita masing-masing. Ada kehidupan, ada kematian, ada kehidupan, ada siang, ada malam, sebaliknya. Ada dharma, ada adharma, ada baik, ada kebahagiaan, ada penderitaan. Kita jangan sekali-kali mengatur keputusan Tuhan. Semakin kalian belajar mengatur keputusan Tuhan, hidup kalian akan semakin sengsara. Karena apa sebab? Karena Tuhan itu sudah jelas, beliau yang mengatur, yang menentukan hidup kita. Kita di sini manusia hanya bisa bukan berpasrah diri, kita belajar berserah diri. Orang berpasrah diri dengan berserah diri berbeda. Orang berpasrah diri adalah orang yang intinya malas berusaha, malas bersujud bakti pada Tuhan, malas ya yadnya, tapi maunya hasilnya baik-baik. Itu namanya orang pasrah. Dia hanya menuntut hasil yang baik, tapi kurang usaha, kurang ikhtiar, kurang doa. Beda dengan orang berserah diri. Orang berserah diri adalah orang rajin secara spiritual maupun rajin secara lahir. Dan jangan pernah kita berpikir hidup kita ini selalu kita berharap yang baik-baik saja, walaupun itu hak kita. Tapi belajarlah kita untuk banyak berserah diri, banyak berdoa, banyak bersembahyang, banyak berbuat, banyak berkarma baik. Dan asahlah rohani kalian, gemblenglah rohani kalian dengan cara apa? Mendengarkan tuntunan ujangan para guru-guru spiritual. Karena guru-guru spiritual hadir itu adalah utusan Tuhan. Karena tidak semua manusia cahaya-cahaya kepribadian yang ada dalam jiwa kalian itu bisa muncul dengan sendirinya. Ibarat kalian dikasih pisau atau pedang. Kalau kalian semangat apapun dikasih pedang beli di loak atau mungkin dari toko, tapi kalau kalian tidak asah lumah dia, bisa karatan, itu bisa berbahaya buat kalian sendiri. Makanya perbawa apapun kalian miliki, kalau kalian tidak asah dia akan tidak menjadi mumpuni. Ya, itu aja pesan dari Guru Ratu kepada semua para sinar yang hadir malam ini, dan juga kepada sinar yang lainnya. Belajarlah kesadaran diri tingkatkan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sekian detik, sekian menit, sekian jam, setiap minggu, hari, bulan, tahun, kita tidak tahu. Belajarlah kita mawas diri, berhati-hati, tidak usah jumawa, tidak usah kita bersombong diri, apalagi takabur, apalagi kita semena-mena, kita angkian menyilih sinar. Apalagi sekarang
Apalagi sekarang kan sudah ada prediksi, mungkin para sinar yang seneng buka medsos di FB, di TikTok atau mungkin media yang lainnya, ada ramalan sekarang bahwa Indonesia akan kena gempa terus sebenarnya, gempa dahsyat. Karena kemarin ada gempa di Jepang 7 sekian dah hancur. Padahal Jepang teknologinya luar biasa itu. Udah bangunan-bangunan dibikin anti gempa, tapi masih korban. Sekarang lempengan bumi itu ibarat dia ular dia seperti garis. Di mana ada gempa dia akan terus garis itu akan memanjang. Dan itu dari sudut ilmu geologi dari BMKG mengatakan itu masuk ke benua Indonesia. Kita ada lempeng namanya lempeng Australia ada lempengnya itu. Dia melewati jalur namanya daerah Sumatera Barat, Padang, sampai daerah Jakarta, sampai pesisir Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Bali. Bali ini, maaf saudara, aku bukan nakut-nakutin, ini karena prediksi itu berdasarkan pengetahuan, bukan berdasar ahli nujum. Kita harus bukan meyakinin, kita berhati-hati. Karena semua itu kehendak Tuhan. Memang manusia boleh-boleh saja kita berprediksi, tapi apa langkah baiknya kita berwaspada. Karena adanya suatu prediksi atau mungkin pertanda peringatan adalah sayang Tuhan pada kita. Adanya alat-alat pencegah tsunami, pencegah namanya dini, namanya gempa segala macam, itu bentuk daripada kasih sayang Tuhan sudah memberikan ilmu pengetahuan kita. Artinya kita diberikan kesempatan untuk diberikan waktu untuk mungkin kita bersiap-siap manakala ada sesuatu. Jadi kita harus percaya dengan adanya suatu ilmu pengetahuan, tapi tetaplah kita berserah diri yang utama. Karena Bali di prediksi kena gempa 9,0. Ya, kalau 9,0 itu hancur. Di Aceh aja 8,9, itu yang meninggal sekitar 250.000 orang. Kita kalau bicara kalau Bali kena gempa sampai segitu tsunami, maaf Sinar, hancur kita. Ratu yang kerja di pantai, Sinar ini di bukit di gunung hancur. Ya, kita mudah-mudahan berdoa tidak seperti itu terjadi, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak bagaimana? Makanya Ratu sering berpesan, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, kita masih bisa berkarma kumpul begini. Karena kalau kita mati tidak ketemu lagi Sinar, karma berbeda. Kesempatan kita saling asuh, tunjukkan jiwa kalian kasih sayang. Ratu tidak mau nangis ngomong sebenarnya, kasihan. Ya, mesti ketemu biar keinginan betul. Ya, memang kita semua akan meninggal. Memang akan kembali, tapi kan bukan berarti lagi hidupnya menyia-nyiakan kesempatan hidup. Kita keluarga besar, Ratu ibarat orang tua, kalian anak. Tidak mungkin seorang orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan bahaya. Begitu juga Tuhan sayang pada anak-anaknya, makanya diberikan ilmu pengetahuan, diberikan tanda-tanda lonceng kebahaya. Kita harus sadar, jangan kita lengah, apalagi kita menantang segala sesuatu yang bukan urusan kita. Lebih baik kita banyak berserah diri, banyak mohon ampunan, banyak mohon petunjuknya, dan rajin mengasah rohani agar cahaya-cahaya kebenaran maupun cahaya petunjuk Tuhan yang dalam jiwa kita maupun di alam semesta bisa melindungi kita selama kita masih diberikan kesempatan hidup. Kalau itu terjadi gempa sampai tsunami, sulit kita bayangkan hidup. Kalian mungkin misalnya saya lahir Sinar Komang hidup, Sinar Madiuran dikasih kesempatan hidup, Sinar Putu dikasih kesempatan hidup, atau Sinar Gede hidup. Manakala ada salah satu sanak famili kita cintai barangkali diambil, justru kadang-kadang nggak kuat imannya. Ya, karena orang biasanya runtuh di situ. Buat apa saya hidup, anak nggak punya, istri nggak ada, paman nggak ada. Ada bisa orang di situ hidupnya mereka jadinya tidak sanggup lagi. Karena kita hidup di sini punya perasaan, masih keterbatasan iman masih ada. Banyak orang iman runtuh, meninggal pasangannya dia carut marut bisa mati. Ya, semoga kita semua dilindungi. Makanya ajaran spiritual semua dan menjalankan dengan baik agar keluarga kalian rahayu semua. Ya, itu aja pesan dari Guru Ratu. Tetap semangat semua, ngiring Ratu agar rahayu. Ya, jangan ego kita. Belajar spiritual ya, belajar untuk kedamaian semuanya. Kalau belajar ilmu hanya untuk ego, mengikuti hasrat keinginan sendiri, tapi kalian melupakan pengikut kalian banyak. Orang-orang yang kalian cintai itu perlu kalian lindungin. Semoga dengan belajar ajaran spiritual Suksma Dharma kalian rahayu sarasami. Oke. Pakai LAD sekali lagi buat semangat semuanya para sinar. LAD hidup, LAD jaya, LAD merdeka, LAD rahayu. Om
Semoga alam semesta beserta isinya selalu dalam lindungan Tuhan sesuai karma kalian masing-masing. Janganlah kalian selalu menguji. Belajarlah berserah diri. Om.